Sekarang, jangan memaksakan jika anggaran nggak cukup. Karena itu untuk investasi perlu modal, perlu uang ya. Gitu ya. Itu yang pertama ya. Langsung geser self assessment diri. Ya. Kalau seandainya contoh, ibu orang AJK bukan? Oh, media. Media karena jadi enak saya nanya. Kalau seandainya ibu udah investasi? Emas. Kenapa pilih emas? Kata orang tua. Lebih gampang. Lebih gampang apanya? Belinya. Belinya lebih gampang katanya. Maksudnya Padahal kalau beli saham juga gampang. ya, Saat ini. Jadi, tapi point of view-nya tetap bicara emas gitu ya. Nah artinya ibu siapa pun ibu? Nila. Ibu Nila mungkin dia bukan tipikal orang yang suka deg-degan. Dia nggak suka deg-degan. Kalau harganya naik turun cepat gitu, suka nggak? Enggak ya. Jadi dia lebih suka yang nyaman aja buat hati saya. Iya. Ini bicara kenyamanan terus. Itu Mas warisan itu. Uangnya punya, ya uangnya Bu Nila punya, tapi nggak suka deg-degan, lebih yang nyaman. Dia pilih emas. Ini self assessment. Ya, kemudian setelah dia pilih emas, dia tentukan tujuan investasinya, why-nya. Umpamanya tadi buat beli rumah. Nah, kalau buat orang yang bicara, contoh ada teman saya, dia nggak suka beli emas. Kenapa? Lambat katanya. Lambat maksud gimana? Kalau kita bicara pergerakan harga emas dari 2008 hingga sekarang, ya harga emas sekarang sekitar sempat sentuh 1,5 juta kemarin, gitu ya. Tapi kalau bicara harga emas tahun 2008 itu sekitar 500 ribuan. Artinya berapa tahun tuh? 16 tahun. 16 tahun. 16 tahun baru naik 200%. Ya, baru 200%. Selama 16 tahun. Buat orang yang melihat ini, ini lama. Saya perlu instrumen yang lebih tinggi lagi. Di pasar modal ada nggak instrumen itu? Ada, namanya saham. Dan saya nggak masalah dengan deg-degan. Silakan dia masuk saham. Dengan isinya, saya pengen beli rumah, gitu tadi ya. Nah, tapi ada juga orang berpikir gini, Mas, saya cuma punya uang 100 ribu Mas, ditawarin obligasi. Cukup nggak? Nggak cukup. Kemarin yang keluar 1 juta minimal pembelian. Otomatis dia mesti cari instrumen lain yang lebih sesuai dengan budget dia. Contoh kalau orang pilih bond pasti dia tipikal yang pengen nyaman juga, gitu ya. Saya pengen nyaman, saya pilih bond gitu ya. Ada nggak instrumen yang nyaman dan nggak terlalu liquid kayak saham? Ada. Bisa lari ke reksadana, pendapatan tetap, gitu ya. Jadi cara analisanya sebenarnya sesederhana ini. Silahkan analisa diri sendiri. Saya suka nggak kalau saya beli barang yang harganya liquid, naik turun. Ah enggak Mas, cari instrumen yang mungkin fixed income, gitu ya. Yang pergerakannya nggak terlalu liquid, tapi udah pasti dapat returnnya pakai 5-6% gitu ya. Kayak gitu gambarannya. Tapi balik lagi semua duit kan. Awalnya selalu duit nih. Duitnya cukup apa enggak? Kalau nggak cukup ya gimana mau belinya? Gitu ya. Itu cara menganalisanya. Next.